Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan SH Trate Jaya. Malam hari ini dari bumi kandung SH Trate, Pilang Bangau Madiun, tim Humas Persaudaraan Setiati Trate Pusat, tepatnya di kediaman beliau almarhum Eyang Harjo Utomo, pendiri Persaudaraan Setiati Trate, bersama Mas Bagus Rizky Dinarwan berkesempatan hadir di sini untuk melakukan bincang-bincang bercerita tentang sejarah Persaudaraan Setiati Trate. Persaudaraan Setiati Trate berdiri pada tahun 1922 dengan nama Pencak Sport Club. Pada waktu itu, dari bumi inilah, dari rumah inilah, beliau Eyang Harjo Utomo mendirikan pencak silat yang akhirnya pada tahun 1948 melalui Kongres SH Trate pertama berubah dari perguruan murni, akhirnya berubah menjadi organisasi. Dan pada tahun 48 itulah melalui Kongres SH Trate yang pertama terpilih Eyang atau Mas Sutomo Mangkujoyo sebagai ketua umum. Dalam perkembangannya, SH Trate dipimpin oleh almarhum Mas Imam Kusupangat, almarhum Mas Badini, almarhum Mas Tarmaji Budiarsono, hingga akhirnya saat ini dipimpin oleh Mas Murjoko. Untuk itu, dalam kesempatan ini, di tempat yang bersejarah ini, Mas Bagus bisa menjelaskan panjang lebar terkait perjalanan Pencak Sport Club PSG yang waktu itu hingga akhirnya berubah nama menjadi Persaudaraan Setiati Trate dan perkembangannya hingga saat ini menjelang 1 abad Persaudaraan Setiati Trate ini. Monggo Mas Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bercerita ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Mas Tarmaji kepada saya, dan sehingga menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan pula kepada saudara-saudara yang lain. Jadi banyak dulur-dulur itu, saudara-saudara yang datang ke Padepokan, kebetulan saya berkesempatan bertemu dengan saya. Pertama kali saya tanyakan adalah, menurut panjenengan SH Trate ini apa? Apakah paguron, apakah organisasi, atau paseduluran? Dari situ banyak pendapat yang muncul, sehingga biasanya langsung saya sampaikan, ayo kita samakan frekuensi dulu ya, biar sudut pandang kita sama. SH Trate lahir tahun 1922 itu berbentuk apa? Berbentuk perguruan murni. Jadi saat itu mungkin ini kan ada Eyang Harjo, ini kan tokoh pergerakan, tokoh syarikat Islam. Beliau merasa terpanggil untuk menjadikan pencak silat ini sarana untuk bergerak melawan penjajah pada waktu itu. Dari situlah beliau mengembangkan pencak sport. Satu memang bentuknya adalah paguron murni, dan baru pada Juli 48 berubah menjadi tanda kutip organisasi. Kenapa saya sampaikan tanda kutip? Dulu Mas Tarmaji menyampaikan bahwa SH Trate itu tanpa organisasi pun harus, tidak ada masalah. Nah, mungkin ada banyak yang protes terhadap sikap seperti itu, pernyataan seperti itu. Karena itulah mari kita kupas sebenarnya SH Trate ini apa. Nah, kalau dikatakan organisasi, awal berdirinya adalah perguruan. Nah, terus sekarang apa organisasi? Loh, kok kenapa disampaikan bahwa organisasi itu adalah sekedar syarat bentuk lahir? Kenapa saya sampaikan tanpa organisasi pun SH Trate jalan? Jadi inilah ajaran SH Trate itu yang kadang orang tidak paham. Jadi
Desa Teratai ini kalau mau melihat secara utuh di Mukadimah sudah disebutkan semua, bahwa yang pertama kali adalah di Mukadimah alinea pertama, kalimat pertama adalah bahwa sesungguhnya hakikat hidup itu berkembang menurut kodrat iramanya masing-masing menuju ke kesempurnaan. Artinya apa? Desa Teratai ini yang dibangun adalah kesadaran bahwa manusia lahir itu tidak bisa milih, baik suku, agama, ras, atau golongan kita tidak bisa milih. Mungkin Mas Anam sendiri lahir di Ponorogo, apakah pernah milih lahir sebagai orang Ponorogo? Kan tidak. Ya. Jadi artinya apa? Di Satria dipahamkan bahwa kita lahir dari orang tua siapa, lahir di mana, dalam bentuk fisik seperti apa, kita tidak bisa milih. Tetapi kita sama-sama lahir ke dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Karena itulah di Satria pendidikan pertama adalah penghargaan adanya keberagaman. Ya, penghargaan ada keberagaman berarti harus menghargai satu sama lainnya, menghargai perbedaan yang ada. Jadi meskipun kita berbeda-beda sebenarnya adalah sama. Di Desa Teratai pula kita diajak, kemudian di Mukadimah juga sudah dijelaskan bahwa apa yang dicari itu sudah menyelinap di lubuk hati. Tetapi mereka tidak. Nah, di alinea berikutnya disebutkan setia hati sadar meyakini akan hakiki hayati itu dan akan mengajak setiap warganya menyingkap tabir selubung hati nurani di mana semudara hidup bertahan. Nah, pertanyaan adalah yang dicari di dalam hati ini apa sih? Yang dicari adalah rasa ayem, rasa bahagia. Apakah dengan pangkat yang tinggi kita akan bahagia? Belum tentu. Pangkat ada masanya kan. Kalau kita ngomong kekayaan, ada masanya juga kekayaan kan. Kalau kita ngomong kecantikan atau ketampanan, kalau usia lanjut juga itu tidak ada artinya. Artinya apa? Ayem atau rasa senang yang bahagia itu seperti apa? Nah, maka di alinea berikutnya dijelaskan ternyata rasa ayem, rasa senang, rasa bahagia itu kalau kita dekat dengan Sang Pencipta. Setia hati sadar meyakini akan hakiki hayati itu dan akan mengajak setiap warganya menyingkap tabir selubung hati nurani di mana Sang Mutiara hidup bertahan. Nah, Sang Mutiara itu apa? Nah, yang dimaksud adalah Sang Pencipta yang ada bersemayam di diri kita. Otomatis kita pun harus bersifat, bertindak, bertingkah laku sesuai dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Sang Pencipta, terutama sifat Rahman dan Rahim atau cinta kasih. Nah, kepada siapapun, kepada sesama maupun kepada alam semesta makhluk Sang Pencipta lain. Ini kalau orang Jawa nanti ditarik adalah memayu rahim bawah. Nah, otomatis kalau kita mendekat kepada Sang Pencipta, ya kan? Kira-kira kuncinya apa? Mendekat kepada Sang Pencipta kuncinya adalah kejujuran. Jujur kepada hati, setia kepada hati nurani. Otomatis kalau kita sering berbohong, sering bersikap dolim, membawa aniaya kepada yang lain, kita tidak akan ketemu setidaknya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Karena itulah makanya kalau ada yang bertanya, apakah Isat Tepaguron organisasi atau persaudaraan? Saya tanya, ada yang pelatih gak di sini? Kalau ada yang datang ke siarah itu saya tanya, oke, yang pelatih, panjenengan diberi SK enggak? Loh, SK apa mas? SK jadi pelatih? Tidak. Jangan kok mau? Kok mau? Jangan dibayar enggak? Tidak. Nah ya, tidak dibayar, tidak punya SK, kok mau? Tanggung jawabnya besar. Nah, tanggung jawabnya besar. Kalau ada bapak pada adik-adik, beliau yang bertanggung jawab. Pertanyaan pengabdian mas. Nah, munculnya rasa ingin mengabdi itu dari mana? Terus mereka rata-rata jawab, ya dari hati. Pertanyaannya, terus siapa yang menggerakkan hati? Jadi siapa yang menggerakkan hati kita sehingga mau berbuat bagi orang lain, istilahnya membagikan ilmu kepada orang lain tanpa ada pemberi apa? Jadi artinya, di sini mereka diem kan? Jadi di sini artinya mereka baru nggak. Ternyata yang menggerakkan hati ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Kalau gitu, lah akhirnya saya kembalikan, kira-kira nek Satria tidak ada, jenengan akan berhenti melatih atau tetap melatih? Dan mereka rata-rata menjawab tetap melatih. Berarti tidak ada organisasi, tidak ada masalah kan? Tetap melatih kan? Jadi ada kekuatan besar
Kenapa Hizat menjadi besar? Bukan karena organisasi. Toh Hizat di awal pendiriannya bukan berbentuk organisasi. Perguruan murni. Perguruan murni. Artinya apa? Kekuatan yang lebih besar ini adalah yaitu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehendak Sang Pencipta untuk istilahnya menyampaikan nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai penghargaan, nilai-nilai penghargaan kepada perbedaan, bahwa sebenarnya kita ini semua ada karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kehendak Sang Pencipta. Karena itulah kepada siapapun kita harus berbaik, kepada siapapun kita harus bisa menumbuhkan persaudaraan. Jadi kalau kemarin di beberapa media dipotong dikatakan Bagus mau mengembalikan kepada Pak Buron, ya bahkan dikatakan Bagus masih belajar, ya saya hanya tersenyum saja, ya enggak apa-apa gitu. Alhamdulillah saya mendapatkan guru yang baik, teman diskusi yang baik, yang istilahnya terbuka, yaitu Mas Tarmuji. Dari situlah ini yang ingin saya sampaikan, bahwa ada kekuatan besar di Hizat yang melintasi sekat-sekat batas derajat-derajat dunia, dan ini tidak dipunyai oleh yang lain. Tidak dipunyai oleh yang lain. Akan sering saya sampaikan, coba sebutkan yang mana yang istilahnya perguruan atau organisasi mana yang bisa seperti Hizat. Hanya gara-gara ucapan titip Hizat kembang, tapi ternyata dampaknya luar. Artinya apa? Bahwa Hizat ini memang lahir, tumbuh, dan besar dikehendaki oleh masyarakat. Karena apa? Penghargaan kepada sesama kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengan itu. Jadi kita tidak usah ngomong organisasi, karena kadang yang sifatnya lahiriah ini justru akan membuat sekat-sekat, akhirnya rasa persaudaraan ini hilang. Contoh, ini Hizat hari ini sedang menerima ujian, tapi kalau saya pribadi yang menyampaikan, kita hanya perbedaan sudut pandang. Di satu sisi ngomong adalah organisasi, di satu sisi ngomong ajaran. Kalau saya pribadi, karena saya mendapat dari Mas Tarmuji, saya sampaikan saya akan pilih ajaran. Karena tadi tanpa organisasi pun Hizat akan tetap tumbuh, tetap hidup. Karena ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi persaudaraan ini harus kita letakkan di atas sendiri, bukan organisasi. Saya dengan Mas Anam tidak akan ngomong kita bersaudara karena ADART, tidak. Tapi persaudaraan sesama orang Esa. Nah, sesama orang Esa, panjenengan orang Esa, saya orang Esa, ya sudah selesai. Panjenengan setia hati, saya setia hati. Tidak mungkin saya membohongi Mas Anam, ibaratnya dompet saya copet, Mas Anam ada dompet saya copet, kita saudara, ya tidak. Tetapi kita saling menghargai, bahwa Mas Anam saudara saya, otomatis saya harus menghargai Mas Anam, menghargai siapapun. Itulah Hizat. Nah, inilah yang harus kita sampaikan, bahwa ada nilai yang lebih besar, ada sesuatu yang besar, kekuatan yang lebih besar dibanding hanya sekedar organisasi. Gitu. Jadi kalau dikatakan dipotong bahwa istilahnya Bagus mau istilahnya membubarkan organisasi segala macam, yang saya sampaikan di situ kan pemisalan di video itu, ya, dari yang beredar itu, dan itu tidak dipotong secara lengkap. Kalau dipotong lengkap tidak akan menimbulkan multitafsir. Memang dipotong untuk menimbulkan multitafsir berarti. Ya, nah itu wallahu alam. Saya senyum saja kan kayak gitu. Ya. Jadi intinya yang pengen saya sampaikan adalah sebenarnya bahwa kita dalam membina persaudaraan di Hizat ini bukan karena ADART, bukan persaudaraan berdasar ADART, bukan, tapi memang persaudaraan yang tumbuh dari hati. Jadi temu rose itu di situ, bukan temu rose karena ADART. Karena tanpa ADART pun kita akan tetap bersaudara. Nah, ini yang ingin saya kedepankan. Karena kenapa? Kalau sekarang ini ada perbedaan sudut pandang, habis itu kita selesaikan secara organisasi, ya kan? Jadi kan organisasi semua harus kumpul. Dan mohon maaf, dulu cabang semua ini sudah kumpul dan sudah mengambil kesepakatan. Berani karena benar, takut karena salah, ya kan? Dan dulu sudah kumpul dan sudah bersepakatan, ya harus kita hargai. Saya pun sering saya sampaikan, saya bukan peserta baru.
Dan kesepakatan Parlo ini sudah dibuat oleh dulur-dulur yang kita percaya menjadi perwakilan kita hadir di dalam Parlo. Ya harus kita hadapi. Nah, jadi kalau dikatakan bagus mau merubah ke paguron, kalau ada paguron ngapain ada Parlo? Sebenarnya itu membantahnya gampang sekali kan. Nah, kalau kita ngomong secara hukum, ya kan, sudah diputus oleh pengadilan, selesai sudah. Nah terus apa yang bisa menyelesaikan dari perbedaan sudut pandang ini? Kembali kepada ajaran. Kembali kepada ajaran itu maksudnya apa? Ya kembali kepada nilai-nilai persaudaraan. Bahwa inilah yang membesarkan Isha Trate, yang membuat lebih Isha Trate berkembang menjadi besar, ngeremboko ke seluruh Nusantara ini. Dahsyatnya kalimat persaudaraan. Dan persaudaraan muncul kenapa? Karena ini memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi Isha Trate itu lintas suku, agama, ras atau golongan. Dan Isha Trate lah termasuk yang menyatukan Nusantara dengan nilai-nilai penghargaan terhadap kebinekaan, penghargaan kepada keberagaman. Dan ini tidak dipunyai yang lain. Dan semoga yang lain akan meniru Isha Trate. Jadi kalau kita paham mukadimah, di alinea terakhir itu disebutkan sekedar syarat bentuk lahir disusunlah organisasi persaudaraan Setia-Hati Trate sebagai ikatan antara saudara Esa yang bergawe sebagai pembawa dan pemancar cita. Dan di buku penjelasan dari Pak Darsono, salah satu penggagas kongres pertama di Bilangbanggo ini menyampaikan bahwa organisasi itu bukan hal yang prinsip, bahwa Esa pernah berkembang tanpa organisasi. Sehingga kalau organisasi akan ternyata membuat kegaduhan, ya sementara tanggalkan dulu. Kita tidak usah ngomong organisasi, kita ngomong kepada ajaran, yaitu apa? Persaudaraan. Jadi sebagai sesama saudara, ya ayo kita kumpul, ayo kita ngobrol sebagai sesama saudara Esa. Kalau ini nanti ketemu bisa ngopi bareng, insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Seperti yang kita ketahui bersama. Apakah pernyataan Mas Bagus terkait organisasi dan persaudaraan dan ajaran itu tadi bagi dulur-dulur yang sementara ini ada di lingkaran dinamika yang kami maksud, mungkin juga bisa menanggalkan sementara dari jalur garis organisasi sehingga kita berbicara dari hati ke hati secara persaudaraan sehingga akan menuntaskan semua permasalahan ini. Mungkin demikian garis besarnya. Insya Allah seperti itu. Karena itu sejak awal saya selalu menyampaikan bahwa ayo kumpul. Permasalahan ini hanya bisa diurai jika kita ketemu. Karena kita persaudaraan itu temu rose. Nah kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah ngopi bareng, ya bagaimana akan ketemu? Bagaimana akan ketemu rosone kan kayak gitu. Ketemu roso itu kalau ya ketemu secara fisik. Beda antara kita ketemu secara virtual dengan ketemu fisik itu berbeda. Dan apa yang saya sampaikan selama ini itu hanya meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Tarmaji, bahwa nanti jika saat timbul kegaduhan di Isha Trate, kembalikan kepada ajaran. Kembali ke ajaran apa maksudnya? Persaudaraan. Jadi kita harus kembali ke persaudaraan, insya Allah itu akan terus. Tapi kalau selama belum ketemu, tidak akan terurai permasalahan. Dan kita harapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membuka hati para warga Isha Trate agar nyambung kembali roson, ketemu roson. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, bahwa saya hanya meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh para pendahulu. 26 tahun sejak berdiri 1922 hingga 1948, Isha Trate adalah perguruan murni. Hingga akhirnya berubah pada tahun 48 itu sebagai organisasi. Ini sebuah pencerahan bagi kita semua sedulur Isha Trate, sehingga dalam penyelesaian dinamika yang sedang berkembang saat ini, mungkin kita kembali ke ajaran tanpa meninggalkan organisasi sebagai roh untuk menjalankan roda organisasi. Ya. Demikian ya Mas Bagus. Jadi perlu diingat bahwa organisasi ini kan hanya tata administrasi. Dalam penyelesaian kasus ini kita tidak usah ngomong. Nanti kita mau ketemu sebagai saudara, nah setelah itu ayo ditutup bareng. Demikian kami
tim Humas Persaudaraan Setiati Ternate Pusat menyampaikan informasi yang benar, santun, bermartabat demi persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.